GP Austria sepertinya jadi balapan yang cukup dinantikan akhir pekan ini, terutama bagi tifosi, yang sepertinya masih jumawa tiada henti pasca Lewis Hamilton pecah telur di Catalunya. Kemenangan pertama Ferrari sejak 2024 itu memang memberikan paling tidak secercah harapan bahwa skuad Maranello punya peluang untuk beri perlawanan di tengah dominasi Mercedes. Meski terbantu virtual safety car, namun fakta kalau kemenangan tersebut datang di sirkuit sekompleks Catalunya, serta performa yang menjanjikan sepanjang akhir pekan, membuat Ferrari berada di momentum yang bagus menatap GP Austria. Sejatinya, Austria sendiri jika melihat performa di regulasi baru tidak begitu cocok bagi Ferrari, karena adanya lurusan panjang serta tikungan tajam dengan pengereman keras yang jadi keunggulan Kimi Antonelli bersama Mercedes sejauh ini. Dari beberapa pole posisinya seperti di Miami dan Monaco, yang jadi pembeda Antonelli dengan George Russell atau bahkan pembalap lain adalah dia berani mengerem lebih telat di tikungan lambat dengan entry yang agresif. Seperti di Monaco contohnya, betapa agresifnya Kimi mengambil novel chicane, jadi salah satu faktor yang membuatnya bisa kalahkan Max Verstappen dalam perebutan pole. Red Bull Ring punya setidaknya 3 tikungan pendek yang butuh pengereman keras, dan ini jadi makanan empuk bagi Antonelli, ditambah dengan kencangnya power unit Mercedes. Namun Ferrari sudah tahu, apabila Austria pastinya akan mengekspos kelemahan mereka di aspek power unit. Oleh karena itu, Ferrari langsung gerak cepat untuk memberikan upgrade mesin hasil pengembangan dari ADUO yang rencananya akan dipakai akhir pekan ini. Seperti yang berulang kali kami bahas, SF26 sudah memiliki aero serta sasis terbaik dan cuma masalah power unit saja yang menghambat mereka di baris depan. Apabila Ferrari sudah punya mesin lebih bagus, maka bisa selesai itu Mercedes. Di Austria, mereka berencana debut mesin baru dari hasil ADUO yang diproyeksikan bisa memberikan tenaga tambahan sebesar 5-7 horsepower. Memang masih tergolong kecil, karena Ferrari dikabarkan punya defisit sampai 30 horsepower dari power unit Mercedes. Namun upgrade Austria nanti merupakan fase pertama dari pengembangan mesin ADUO. Ferrari akan fokus pada modifikasi ruang pembakaran dan perubahan material kepala silinder yang akan memakai paduan baja supaya lebih tahan ketika beroperasi di suhu tinggi. Apa yang diberikan akhir pekan ini adalah development awal berupa upgrade minor saja, sebelum nantinya upgrade mesin yang lebih advance rencananya akan dipasang pada GP Italia di Monza. Ferrari tidak bisa langsung jor-joran dalam update mesin, karena homologasinya sendiri butuh proses, serta pertimbangan faktor reliabilitas yang harus dikalkulasi matang-matang. Sejauh ini, mesin Ferrari tergolong punya reliabilitas terbaik dibanding power unit lain, yang setidaknya jadi landasan kuat bagi mereka dalam pengembangan lanjutan nanti. Selain itu, jika langsung jor-joran, takutnya saat evaluasi ADUO tahap kedua nanti, Ferrari malah masuk ke zona alokasi di atasnya, yang bisa merusak rencana mereka. Spek bahan bakar yang dipakai juga jadi salah satu faktor dalam pengembangan mesin, mengingat musim ini F1 wajib memakai sustainable fuel dan rasio kompresi mesinnya turun dibanding regulasi sebelumnya, membuat proses pembakaran jadi lebih sulit. Sebagai bagian dari upgrade mesin, Ferrari juga diberikan formulasi terbaru dari bahan bakar yang dipasok oleh Shell untuk membuat pembakaran makin efisien di suhu mesin yang lebih panas. Ferrari sendiri tidak berani beri ekspektasi lebih karena mereka menilai masih berada di fase-fase awal dari siklus regulasi baru. Sekuat apa tim di baris depan akan sangat ditentukan dari seberapa cepat pengembangan mobil dan seberapa besar dampak dari setiap upgrade yang diberikan. Mempertahankan performa setelah upgrade terbukti menjadi hal yang cukup sulit musim ini, seperti apa yang kita lihat di McLaren serta Red Bull yang masih inkonsisten setelah pembaruan di Miami. Pertanyaan soal bisakah Ferrari pertahankan peningkatan performanya setelah upgrade Barcelona adalah sesuatu yang harus mereka jawab akhir pekan di Austria. Terlepas dari mesin baru, jika melihat keunggulan mereka di tikungan medium cepat, seharusnya SF26 bisa pangkas defisitnya dari Mercedes di sektor terakhir. Track record Ferrari di Red Bull Ring juga tidak buruk-buruk amat karena mereka selalu naik podium di sini selama era ground effect dengan satu kemenangan pada 2022. Kemenangan Leclerc pada 2022 dihasilkan dengan kondisi Ferrari yang punya defisit power unit dari Honda bersama Red Bull saat itu. Perlu diingat juga kalau bukan cuma Antonelli saja yang kuat di model tikungan pendek seperti di Austria. Namun Charles Leclerc juga sangat menyukai tikungan semacam ini, yang jadi trademark skillnya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jika Leclerc inginkan momentum untuk bangkit setelah tren negatifnya belakangan ini, maka GP Austria adalah waktu yang tepat. Suhu panas juga akan jadi tantangan besar pekan ini. Selain reliabilitas Mercedes yang jadi faktor, seberapa parah degradasi ban juga patut dinantikan, terutama dalam manajemen degradasi ban belakang.
Ferrari di Barcelona memakai velg baru, yang mempunyai rongga udara di dalamnya untuk membantu mendinginkan velg, dan mencegah transfer panas dari rem ke ban untuk bantu manajemen suhunya. Di Catalunya, velg baru ini berhasil buat race pace Ferrari jauh lebih konsisten di suhu panas dan akan diuji lagi di Austria, yang memiliki karakter sirkuit berbeda. Selain Ferrari, upgrade Red Bull di Austria juga salah satu yang dinantikan, karena mereka berencana keluarkan sasis baru untuk pangkas bobot mobil lebih jauh lagi. Awal musim ini, RB22 kabarnya sudah overweight, sebesar 12 kg, yang membuat performanya saat berbelok jadi tidak maksimal dengan problem keseimbangan. Lewat upgrade di Jepang dan Miami, Red Bull sudah bisa memangkas sebesar 5 kg lewat upgrade aero serta sistem pendinginan. Artinya menyisakan 7 kg tersisa yang ditargetkan bisa dibabat habis lewat upgrade di Austria. Red Bull cukup percaya kalau RB22 sudah bisa berada pada bobot idealnya dan sudah tipis di atas berat minimum di Austria yang bisa membawa beberapa peningkatan performa di sirkuit. Dampak yang diharapkan adalah keseimbangan mobil jadi lebih baik karena tim bisa mendistribusikan ulang bobot mobilnya untuk buat center of gravity yang lebih optimal. Dampaknya secara langsung bisa kurangi degradasi ban serta peningkatan performa secara overall. Jika diet ini berhasil, maka Red Bull akan mulai agresif dalam pengembangan aerodinamika, mekanikal, dan efisiensi untuk dongkrak performa RB22 lebih jauh lagi. Tentu, reliabilitas mesin dan fase start masih jadi PR yang harus Red Bull selesaikan. Namun karena mereka tidak mendapat jatah ADUO, otomatis pilihan tim juga sangat terbatas untuk saat ini. Masalah terbesar Red Bull juga bukan dari aspek mesin, tapi dari karakteristik mobil yang masih inkonsisten dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya, dan mereka kalah development dari Mercedes serta Ferrari. Setup window RB22 juga tidak selebar tahun-tahun sebelumnya, karena di mobil musim ini, Red Bull kesulitan melakukan otak-atik setup yang biasanya jadi keunggulan mereka ketika banyak masalah. Tidak ada yang tahu seberapa besar peningkatan performa yang didapat Red Bull lewat upgrade diet di Austria. Tapi akhir pekan ini akan jadi penentu bagaimana kelanjutan pengembangan RB22 di sisa musim berjalan. Yang apabila berhasil kembalikan posisi tim ke persaingan papan atas, maka itu bisa jadi faktor kuat untuk yakinkan Max Verstappen bertahan di F1. McLaren akhir pekan ini juga berencana luncurkan sejumlah upgrade minor untuk penyesuaian sirkuit dan uji coba sayap belakang Macarena versi mereka sendiri. McLaren secara terbuka mengakui kalau mereka memang coba meniru konsep yang diperkenalkan Ferrari sejak pramusim itu. Setelah melihat FIA memperbolehkan desain semacam ini, tim akan uji coba Macarena di MCL40 untuk sesi latihan bebas GP Austria terlebih dulu sebagai eksperimen, sebelum disempurnakan lagi jika memang dampaknya positif. Selain tim besar, ada Cadillac yang sangat rajin keluarkan update di mobil mereka sejak GP Miami. Pekan ini mereka akan pasang spek terbaru dari sidepod serta floor sebagai misi dari Cadillac untuk membawa tim lebih kompetitif di papan tengah. Sementara Audi rupanya sudah keluarkan upgrade mesin terbaru hasil ADUO di GP Barcelona untuk perbaiki drivability mobilnya ketika akselerasi serta engine braking. Tidak heran apabila Audi cukup kompetitif di Catalunya kemarin, di mana Nico Hülkenberg akhirnya bisa tembus Q3 untuk pertama kalinya musim ini. Jadi siapa jagoan kalian untuk GP Austria nanti? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.